kami dari kelompok 6 Profesi Kependidikan yang beranggotakan saya sendiri Yohanes Sinaga dan teman saya Belawati, Nurul Aini, dan Andreas Jere Sitompul. Di sini materi yang akan kami bahas adalah mengkritisi kinerja guru yang tidak berkompeten berdasarkan tindakan yang viral di media sosial. Materi yang pertama yaitu landasan dasar kompetensi guru. Pembelajaran merupakan kegiatan pelaksanaan kurikulum dalam lembaga pendidikan sebagai upaya mempengaruhi peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Pendidikan adalah usaha sadar yang dengan sengaja dirancang untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pendidikan bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Salah satu usaha untuk meningkatkan sumber daya manusia adalah melalui proses pembelajaran di sekolah. Karena pendidikan merupakan komponen sumber daya manusia yang harus dibina dan dikembangkan secara berkesinambungan. Salah satu komponen penting terhadap pendidikan adalah guru, yang merupakan pelaku utama dan berperan besar dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan anak dalam mengembangkan minat, bakat, kemampuan, dan potensi peserta didik. Ia tidak akan berkembang secara optimal tanpa bantuan guru. Guru memiliki tanggung jawab terhadap pelaksanaan program pembelajaran di sekolah, mendidik dengan nilai-nilai positif melalui bimbingan dan keteladanan. Guru dewasa ini menjadi fokus bahan perhatian karena dianggapnya guru adalah orang yang paling bertanggung jawab terhadap kualitas pendidikan. Dan ternyata asumsi tersebut belum tentu memiliki kebenaran yang sesungguhnya. Kompetensi profesional guru menjadi bidikan utama dalam dunia pendidikan. Ini masih saja ditemui sebagian besar guru dalam melaksanakan pembelajaran di kelas tidak berjalan dengan baik. Bahkan, guru terkesan mengejar target penyelesaian bahan ajar dan terjebak pada ketuntasan isi kurikulum tanpa harus memperhatikan apakah materi yang telah disampaikannya itu sudah dapat diterima ataupun dicerna dan dipahami dengan baik oleh peserta didik ataupun sebaliknya. Seorang guru yang progresif dan inovatif harus mengetahui dengan pasti kemampuan apa yang dituntut oleh masyarakat terhadap guru di masa yang mendatang. Berdasarkan tindakan yang viral di media sosial, patut disepakati persoalan rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia tentu tidak bisa dijawab dengan cara mudah atau bahkan mengganti menteri atau dirjen. Kualitas pendidikan di Indonesia hanya bisa dijawab oleh kualitas guru. Guru yang profesional, guru yang berkualitas adalah jaminannya. Tanpa perbaikan guru, maka kualitas pendidikan akan tetap sama. Bayangkan saja, 3 dari 3,9 juta guru yang ada saat ini, masih terdapat 25% guru yang belum memenuhi syarat kualifikasi akademik dan 52% guru yang memiliki sertifikat profesi. Di sisi lain, seorang guru dalam menjalankan tugasnya harus memiliki standar kompetensi yang mencakup kompetensi pedagogi, kepribadian, sosial, dan keprofesionalan. Kita masih ingat penerapan sekolah 5 hari yang menimbulkan polemik. Bahkan penerapan kurikulum 2013 yang terpaksa dibatalkan akibat guru yang belum paham betul. Banyak guru yang bingung sehingga pembelajaran tidak berjalan optimal. Maka upaya peningkatan kompetensi guru sebagai pelaksana kurikulum di kelas sangatlah penting, karena sebaik apapun kurikulum yang ada tidak akan bisa berjalan dengan baik tanpa dukungan yang berkualitas. Persoalan guru memang tidak sederhana, walau jangan pula dinyatakan terlalu kompleks. Membahas kompetensi guru, prinsip dasarnya adalah memetakan faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya kompetensi guru. Dalam konteks ini setidaknya dapat diduga ada 4 penyebab faktornya rendahnya kompetensi guru.
Yang pertama, ketidakdisesuaian disiplin ilmu dengan bidang yang diajar. Masih banyak guru di sekolah yang mengajar mata pelajaran yang bukan di bidang studi pelajarannya. Hal ini terjadi karena persoalan kurangnya guru dalam bidang studi tertentu. Kita ambil contoh, semisal guru akuntansi yang mengajar seni musik, itu tidak akan berkesinambungan. Yang kedua, kualifikasi guru yang belum setara dengan sarjana. Konsekuensinya, standar keilmuan yang dimiliki guru menjadi tidak memadai untuk mengajarkan bidang studi yang menjadi tugasnya. Bahkan tidak sedikit guru yang sarjana namun tidak berlatar belakang sarjana pendidikan sehingga bermasalah dengan aspek pedagogik. Yang ketiga, tentang program peningkatan keprofesionalan guru atau PKB yang rendah. Masih banyak guru yang tidak mau mengembangkan diri untuk menambah pengetahuan kompetensinya dalam mengajar. Guru tidak mau menulis, tidak membuat publikasi ilmiah atau tidak inovatif dalam kegiatan belajar. Yang keempat, rekrutmen CPNS atau rekrutmen guru yang tidak efektif karena masih banyak calon guru yang direkrut tidak melalui mekanisme yang profesional, tidak mengikuti acuan dalam rekrutmen yang dipersyaratkan. Selanjutnya kita akan membahas tentang sikap guru yang tidak sesuai dengan kompetensi seorang guru. Beberapa contoh dari sikap guru yang tidak sesuai kompetensi diantaranya yaitu aksi kekerasan guru olahraga terhadap salah satu siswanya yang terjadi di SMP Negeri 49 Kota Surabaya. Aksi ini berlangsung pada tanggal 29 Januari 2022. Selanjutnya yaitu guru SD di Banyuwangi yang mencabuli 5 siswa dengan iming-iming memberikan nilai bagus. Selain kedua kasus tersebut, masih banyak lagi kasus-kasus mengenai seorang guru yang memberikan sikap tidak pantas kepada siswanya. Selain hal itu, contoh lain dari guru yang tidak sesuai dengan kompetensinya seperti ketika seorang guru yang hanya memberikan materi dengan cara meringkas semua materi buku tanpa memberikan penjelasan secara langsung. Di tahun 2019, kualitas pendidikan di Indonesia berada di peringkat ke-62 dari 69 negara. Hal ini menjadi cerminan akan kualitas dan kuantitas guru di Indonesia. Sekarang ini masih banyak guru yang masih menjalankan proses belajar mengajar yang tidak berfokus kepada siswa. Hal ini pastinya memerlukan tindakan lebih lanjut untuk membenahinya. Guru merasa berkuasa untuk membentuk siswanya. Ibaratnya guru menjadi teko dan siswa sebagai gelas, sehingga siswa berstatus hanya menerima apapun yang dituangkan guru. Siswa tidak diajarkan untuk mengeksplorasi kemampuan dirinya. Siswa hanya bisa disuruh tanpa diajarkan untuk mengenal dirinya lalu mampu bertahan hidup. Belajar bukanlah proses untuk menjadikan siswa sebagai ahli pada mata pelajaran tertentu. Siswa lebih membutuhkan pengalaman dalam belajar, bukan pengetahuan. Karena itu, kompetensi guru menjadi syarat utama tercapainya kualitas belajar yang baik. Guru yang kompeten akan meniadakan problematika belajar akibat kurikulum. Kompetensi guru harus berpijak pada kemampuan dalam mengajarkan materi pelajaran secara menarik, inovatif, dan kreatif yang mampu membangkitkan gairah siswa dalam belajar. Maka hari ini sangat dibutuhkan guru-guru yang mampu mengubah kurikulum menjadi unit pelajaran yang mampu menembus ruang-ruang kelas. Kelas sebagai ruang sentral interaksi guru dan siswa harus menyenangkan. Guru tidak butuh kurikulum yang mematikan kreativitas. Seharusnya guru menjadi sosok yang tidak dominan di dalam kelas. Guru bukan orang yang tahu segalanya. Guru bukan pendidik yang berbasis kunci jawaban, tetapi guru penuntun siswa agar tahu bidang pelajaran yang paling disukainya. Tujuan besar perubahan kurikulum tentu akan sia-sia apabila mindset guru tidak berubah. Guru adalah kreator dan tidak perlu textbook terhadap kurikulum. Guru tidak boleh nyaman dengan cara belajar yang satu arah. Sekali lagi, mutu pendidikan hanya bisa terjadi bila guru mengajar dengan hati, bukan hanya logika. Jadi, mutu pendidikan ada di tangan guru. Kurikulum memang penting, tapi tidak urgent bagi kualitas pendidikan. Menteri sehebat apapun tidak terlalu penting bagi mutu pendidikan. Kasihan dunia pendidikan kita, sudah terlalu banyak diskusi tentang teori-teori untuk memajukan pendidikan.
terlalu banyak berdebat tentang pelaksanaan kurikulum. Tapi sayang, kita terlalu sedikit bertindak untuk membenahi kompetensi dan mentalitas guru dalam mendidik. Ketahuilah, guru akan sulit menerima perubahan jika kompetensinya rendah. Pendidikan akan semakin rumit ke depan bila kualitas guru kita memang lemah. Maka kompetensi guru harus segera ditingkatkan. Itulah titik penting mutu pendidikan di Indonesia. Lalu, seperti apa guru yang kompeten? Guru yang kompeten itu fungsi utama guru adalah merancang, mengelola, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran. Saat ini sudah selayaknya guru memiliki berbagai kompetensi yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawabnya. Berhasil atau tidaknya suatu program pendidikan akan ditentukan oleh prestasi dan kinerja guru sebagai komponen pembelajaran. Kinerja guru akan menggambarkan kemampuannya dalam melaksanakan tugas untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tingkat keberhasilan kinerja guru selain menunjukkan penguasaan guru atas kompetensinya, juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik yang berasal dari karakteristik kepribadiannya maupun faktor lingkungannya, seperti disiplin kerja guru.